Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan. Ini anggota kelompoknya. Berikutnya latar belakang. Jual beli diartikan sebagai perjanjian yang mana kedua belah pihak mengikatkan diri dan salah satu pihak menyerahkan suatu benda atau barang, sedangkan pihak lainnya membayar sesuai harga yang telah dijanjikan. Apabila salah seorang dari pihak yang membuat perjanjian tidak melaksanakan kewajiban, maka disebut wan prestasi. Ketika terjadi wan prestasi, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan kegugatan ke pengadilan. Wan prestasi adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya, wan prestasi dapat berupa tidak melaksanakan perjanjian tetapi tidak sama dengan yang telah diperjanjikan, terlambat dalam melaksanakan perjanjian, melaksanakan sesuatu yang pada dasarnya dilarang oleh perjanjian. Dalam tulisan ini, kami akan membahas mengenai wan prestasi terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Yusak Mangaratua dan Ferry Singgi Adiwono. Jual beli yang dikehendaki kedua belah pihak adalah jual beli kafling tanah perumahan Villa Marga Besar yang beralamat di Villa Serpong Blok C03 nomor 9 RT 060 RW 10 Desa Jalupang Kecamatan Serpong Tangerang Banten. Setelah jual beli dilakukan, tergugat tidak memberikan nomor wajib pajak atau NPWP sebagai persyaratan balik nama sertifikat hak milik objek yang disengketakan. Berikutnya para pihak dalam perkara ini pihak yang terlibat yaitu A. Pihak penggugat bernama Yusak Mangaratua bertempat tinggal Desa Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara di Kota Tangerang. Dalam gugatan ini pihak tergugat memberikan kuasa kepada Andi Tenri Pepang Mois SH dan kawan para advokat pada kantor Tenri Mois and Partner beralamat di Jalan Lombok nomor 33 Pondok Cabe Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2019. B. Pihak tergugat bernama Singgi Adiwono bertempat tinggal di Jalan Terusan Hanglengking 1 nomor 35 RT 005 RW 008 tepatnya di desa atau kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Herdi Ginting SH dan kawan pada advokat kantor hukum Edu Ginting and Associated beralamat di Hypermall Kelapa Gading lantai dasar Blok D nomor 105 sampai 106 Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019. Berikutnya uraian dudukan masalah. Kasus tersebut berawal dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menyatakan jual beli atas kafling tanah perumahan Villa Mangga Besar atau Villa Serpong Blok C 03 nomor 9 RT 060 RW 10 Desa Jalupang Kecamatan Serpong Tangerang Banten yang sebagaimana diterangkan dalam kwitansi jual beli bertanggal 25 Mei 2004 dibuat tergugat adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum. Kemudian Yusak Manggaratua menggugat Ferry Singgi Adiwono karena Ferry telah melakukan wan prestasi. Hal ini memiliki alasan-alasan tersendiri, yaitu tergugat mengakui jual beli tersebut dan mengakui telah menerima penuh pembayaran sejumlah 205 juta pada tanggal 25 Mei 2004. Tergugat juga mengakui bahwa tidak terlaksananya proses administrasi jual beli karena tergugat pergi bekerja ke Belanda dan baru kembali ke Indonesia pada tahun 2017. Dan tergugat tidak mau menyerahkan nomor pokok wajib pajak NPWP sebagai persyaratan balik nama sertifikat, sehingga tergugat telah wan prestasi. Maka dengan demikian gugatan penggugat pada bagian konvensi harus dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan balik rekonvensi ditolak karena telah terbukti objek sengketa telah dijual kepada penggugat. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek hukum perikatan dalam perkara. Dalam jual beli, terdapat penjual dan pembeli yang masing-masingnya memiliki mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Perjanjian ini konkret di dalam KUH Perdata, tepatnya pada buku ketiga tentang perikatan. Pengaturannya dimulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. Secara yuridis, perjanjian jual beli memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan kesepakatan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Terkait hal tersebut, hukum perikatan memberikan kebebasan yang dinamakan asas kebebasan berkontrak yang secara eksplisit tercantum dalam pasal
1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun, walaupun demikian, kebebasan dalam mengadakan perjanjian tetap harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa suatu perjanjian harus terlaksana dengan niat dan itikat baik dari para pihak yang akan mengadakan perjanjian dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian jual beli merupakan salah satu sumber dari perikatan. Dalam perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Lalu selanjutnya pembahasan. Di bagian pembahasan ini yang pertama ada 1. Deskripsi mengenai gugatan. Penggugat dalam gugatannya ingin menyatakan bahwa tergugat benar secara sah telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak pada tanggal 25 Mei 2004. Tergugat dalam gugatannya juga memohon kepada hakim agar menyatakan perjanjian jual beli tersebut secara sah hukumnya. Penggugat juga memohon kepada hakim agar proses balik nama sertifikat segera dilakukan agar tanah tersebut dapat jadi milik penggugat secara sepenuhnya. Berdasarkan jabaran di atas, dapat diketahui bahwa penggugat menginginkan tergugat agar dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikannya. Lalu yang kedua ada dasar gugatan dari si penggugat. Dalam perkara ini, putusan nomor 67 garis miring Perdata garis miring 2019 garis miring PT BTN tanggal 27 Juni 2019 berpedoman kepada surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2019. Maka diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 sesuai dengan akta pernyataan permohonan kasasi nomor 262 garis miring Perdata titik G garis miring 2018 garis miring PN TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Pemohon tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima oleh pengadilan negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019. Penggugat memiliki legal standing selaku pembeli sertifikat hak guna bangunan nomor 3871 garis miring Jalupang yang melakukan jual beli dengan tergugat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Selanjutnya, putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim. A. Putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri. Dalam putusan nomor 262 garis miring Perdata titik G garis miring 2018 garis miring PN TGN memutuskan dengan putusan sebagai berikut. Hakim memutuskan menerima keberatan atau eksepsi dari tergugat. Hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima, sementara dalam rekonvensi gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi tidak dapat diterima. Hakim juga menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.897.000. B. Putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim pengadilan tinggi. Putusan ini memiliki nomor putusan sebagai berikut. Putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 67 garis miring Perdata garis miring 2019 garis miring PT BTN. Putusan ini dikeluarkan tanggal 27 Juni 2019 di Pengadilan Tinggi Banten yang memiliki amar putusan sebagai berikut. Menolak eksepsi termohon kasasi untuk seluruhnya. Selain itu, dalam amar putusan hakim menyebutkan bahwa hakim menerima dan mengabulkan gugatan pemohon kasasi untuk seluruhnya. Hakim juga menghukum termohon kasasi untuk membayar ganti kerugian yang timbul akibat perkara tersebut. C. Putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung. Putusan ini memiliki nomor putusan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Agung nomor 1369K garis miring Perdata garis miring 2020. Dalam putusannya, hakim menolak eksepsi dan dari tergugat. Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat sebagai sebagian. Hakim juga menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi kepada penggugat. Dalam putusannya, hakim juga menyatakan penggugat merupakan pembeli yang memiliki itikat baik atas objek sengketa sebagaimana yang telah dibuktikan oleh kwitansi jual beli pada tanggal 25 Mei 2004. Kwitansi tersebut benar dibuat oleh tergugat secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hakim juga memberikan hukuman kepada tergugat berupa menyerahkan fotokopi NPWP untuk melengkapi persyaratan, baik nama sertifikat objek sengketa. Selain itu, hakim juga memerintahkan turut tergugat untuk memproses balik nama sertifikat
objek sengketa tersebut. Selanjutnya, dalam konvensi dan rekonvensi hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara di semua tingkat dan di Mahkamah Agung berjumlah sebanyak Rp500.000. Analisis. Dalam kasus ini, penjual selaku tergugat tidak memberikan NPWP untuk persyaratan balik nama sertifikat tanah oleh si pembeli. Pembeli merasa dirugikan sehingga menyalahgunakan gugatan kepada si penjual, Hakim Agung memutuskan untuk menerima permohonan kasasi si pembeli dan mengabulkan sebagian tuntutan dari si pembeli. Salah satu tuntutannya yaitu memberikan fotokopi NPWP sebagai persyaratan dalam proses balik nama sertifikat tanah objek sengketa. Berdasarkan analisa dari sudut pandang yuridis, keputusan Hakim Agung dinilai sudah tepat karena pada dasarnya dalam jual beli si penjual harus menjamin peralihan kekuasaan terhadap barang secara aman dan tidak ada konflik. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 1491 BW. Pasal ini menyatakan bahwa ada dua hal yang harus ditanggung oleh penjual terhadap barang yang dijualnya. Adapun kewajiban tersebut, yaitu pertama, penjual wajib menjamin penguasaan barang yang dijualnya secara tentram dan aman. Kedua, penjual wajib menjamin kecacatan dan yang tidak dapat terlihat atas barang tersebut, walaupun tidak ada perjanjian yang menjamin secara khusus mengenai kewajiban di atas. Jaminannya tetap diberlakukan oleh undang-undang. Hal ini berarti penjual wajib menjamin hal tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sylvia. Belum. Selanjutnya, para pihak sudah cakap hukum. Hal tersebut dilihat dari identitas penggugat dan tergugat dalam perkara ini. Berdasarkan identitas, penggugat dan tergugat telah cukup umur untuk melakukan perikatan. Kemudian syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu, artinya ada objek yang diperjanjikan. Objek inilah yang dijadikan sengketa dalam kasus ini. Terakhir yaitu suatu sebab yang halal, artinya niat baik dari masing-masing pihak yang mana isi kontrak dan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan penjabaran analisa, kami setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa gugatan pembeli diterima seperti penjual prestasi. Jual beli yang dilakukan sah dan menghukum si penjual membayar biaya perkara. Mahkamah Agung telah mengadili kasus ini secara adil dan tidak memihak. Hakim telah memutus perkara dengan keilmuan yang dimiliki dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya dilanjutkan Sylvia. Kesimpulan dalam kasus ini yaitu jual beli merupakan suatu perikatan di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan barang dan uang. Dalam prosesnya akan memungkinkan timbulnya wan prestasi. Wan prestasi merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati. Wan prestasi timbul akibat kelalaian debitur, kesengajaan maupun overmatch atau keadaan memaksa berdasarkan putusan agung, tergugat dinyatakan wan prestasi karena dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditetapkan oleh pasal 1491 Burgerlijk Wetboek. Putusan hukum tersebut dinilai adil dan bijaksana karena memutus sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran dalam kasus ini yaitu dalam melaksanakan jual beli seharusnya seluruh proses jual beli dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu sehingga peluang prestasi dari para pihak akan semakin sedikit. Misalnya, penyerahan dokumen dilakukan sesegera mungkin setelah penyerahan dan objek yang diperjualbelikan. Bisa dikembalikan ke moderatornya. Terima kasih kepada Bu Jarda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.